Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki dari UC Online Batch 4. Kali ini saya ingin membahas mengenai tugas ekonomi bisnis, yaitu perbandingan indikator perbandingan dari negara Indonesia dan Singapura. Di sini saya ingin mengambil 6 indikator. Yang pertama yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi, yang dimana perbedaan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan di negara Singapura ini memiliki perbandingan di mana negara Singapura lebih unggul karena negara Singapura di sini merupakan pusat keuangan dan perdagangan yang sangat maju. Dan juga pendapatan per kapita di Singapura tergolong tinggi dan pertumbuhan ekonominya stabil. Nah, menurut saya dari sini untuk Indonesia sebaiknya bisa lebih memanfaatkan sumber daya yang ada. Dan juga Indonesia bisa bekerja sama dengan berbagai pihak, mungkin seperti perusahaan-perusahaan swasta, di mana perusahaan swasta bisa menyerap banyak tenaga kerja untuk bisa menstabilkan tingkat pertumbuhan ekonomi, juga membuat pertumbuhan perekonomian di Indonesia bisa meningkat. Terus yang kedua, tingkat inflasi. Perbandingan antara negara Indonesia dan negara Singapura, di sini Indonesia menduduki posisi terendah keempat dari 11 negara sebesar 2,61% pada akhir tahun 2023. Sedangkan Singapura mengalami nilai inflasi sebesar 3,6% pada akhir 2023. Yang dimana kita ketahui dalam hal ini Indonesia bisa menekan nilai inflasi dibandingkan Singapura. Mengingat salah satu faktor penyebab inflasi yaitu mengenai kos produksi. Walaupun nilai impor di Indonesia juga tinggi, sebaiknya Indonesia tidak menjadi kendala yang berarti karena Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah. Nah, karena salah satu penyebab inflasi ini adalah kos produksi, menurut saya, pendapat saya, mungkin Indonesia bisa mulai memproduksi barang sendiri, yang dimana bisa kita ketahui bahwasanya Indonesia saat ini sebagian besar memiliki bahan baku, namun tidak semua sumber daya yang bisa dijadikan bahan baku ini bisa kita olah sendiri. Itulah salah satu penyebabnya kenapa nilai inflasi di Indonesia lebih tinggi, karena Indonesia harus mengekspor bahan baku tersebut ke luar negeri dan kemudian diolah, lalu kembali diimpor masuk ke Indonesia. Dengan begitu otomatis kos produksi akan tinggi dan nilai inflasi itu susah untuk ditekan. Oleh karena itu harapan saya Indonesia bisa memiliki anak perusahaan yang mungkin bisa bekerja sama dengan pihak-pihak swasta atau bahkan bisa bekerja sama dengan luar negeri, yang dimana luar negeri bisa membentuk perusahaannya di Indonesia untuk mengolah sumber daya yang ada, yang tujuannya adalah untuk menekan kos produksi tersebut. Lalu yang ketiga, dari tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran di Indonesia tergolong tinggi, yakni 5,45% atau mencapai sekitar 7,99 juta orang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Februari 2023. Sedangkan tingkat pengangguran di negara Singapura itu berada di angka 1,8% per April tahun 2023. Di sini memang bisa kita bandingkan dari tingkat populasi penduduk, Indonesia sangat besar. Mungkin saat ini Indonesia berada di negara nomor 3 di dunia, yang dimana populasinya terbesar di dunia. Memang dibandingkan dengan Singapura yang mana wilayahnya sangat kecil dan juga jumlah penduduknya tidak terlalu banyak seperti Indonesia, ini juga menjadi sebuah indikator di mana Indonesia memang harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang luas. Nah, oleh karena itu perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia
setidaknya ada peranan dari pemerintah juga untuk menetapkan atau membuat aturan minimal bagi perusahaan-perusahaan untuk bisa menyerap tenaga kerja. Karena apa? Untuk menurunkan tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Namun di sisi lain juga dapat kita sadari bahwasanya peranan teknologi yang ada saat ini juga berpengaruh, yang dimana contoh misalnya di pabrik-pabrik produk makanan yang biasanya itu membutuhkan tenaga kerja banyak, namun pada saat ini tenaga kerja tersebut digantikan oleh mesin-mesin yang canggih yang otomatis mungkin hanya membutuhkan 2 atau 3 orang sebagai operator. Nah, itu juga berpengaruh terhadap resapan tenaga kerja yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut. Lalu yang poin keempat, saya ingin membahas mengenai infrastruktur negara, yang dimana Indonesia memiliki tantangan dalam pengembangan infrastruktur yang memadai untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah. Sedangkan di Singapura telah memiliki infrastruktur yang canggih dan terkini, serta konektivitas yang baik, termasuk pelabuhan, bandara internasional, dan jaringan transportasi yang efisien. Memang peranan infrastruktur itu sangat penting dalam suatu negara, karena dengan dukungan infrastruktur yang baik, otomatis itu akan mendukung dari pergerakan ekonomi. Salah satu contohnya sekarang kita ambil jika di wilayah Indonesia, yaitu di wilayah Papua, yang dimana pada saat ini mungkin infrastruktur di sana bisa kita katakan sangat jauh dari kata baik. Akhirnya roda perekonomian di wilayah Papua tidak bisa berjalan dengan normal atau bahkan baik. Nah, ini imbasnya adalah harga-harga makanan, terus harga-harga bahan baku, kebutuhan pokok, dan lain sebagainya cenderung tinggi. Karena ketika infrastruktur ini tidak memadai, contohnya seperti pengiriman jalur darat di wilayah sana, mungkin tidak semua daerah bisa diakses dengan jalur darat, otomatis harus menggunakan jalur udara contohnya. Otomatis kan kos pengiriman itu juga semakin tinggi. Nah, di situ juga memang peranan infrastruktur ini sangat dibutuhkan untuk mendukung mobilitas masyarakat, juga untuk mempermudah roda perekonomian yang ada di wilayah tersebut. Harapan saya semoga infrastruktur yang ada di Indonesia ini bisa terus diperbaiki dan juga dikembangkan, dan mengarahkan masyarakat untuk bisa menggunakan moda transportasi yang ada, karena tingkat kemacetan di Indonesia ini juga sangat tinggi. Selanjutnya, pada indikator gaji masyarakat di Indonesia, berdasarkan data yang saya miliki, yaitu pendapatan gaji di Indonesia per kapita adalah 3,8 US dollar per hari. Sedangkan di Singapura ini menjadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi se-ASEAN, yakni mencapai sekitar 59 US dollar per hari. Tentu dari data tersebut kita bisa melihat bahwasannya Indonesia dibandingkan Singapura itu tidak ada 10%-nya pendapatannya per hari. Tentu ini sangat jauh. Oleh karena itu pendapatan ini juga berpengaruh terhadap tingkat kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia, di mana kita ketahui sekarang tingkat kemiskinan masih tinggi. Itulah sebabnya dari pendapatan per kapita ini rendah. Yang selanjutnya yaitu nilai ekspor-impor. Indonesia bergantung pada ekspor hasil pertanian dan impor hasil barang industri. Sedangkan Singapura bergantung pada ekspor dan pengolahan bahan impor, khususnya bidang manufaktur seperti sektor elektronik, pengolahan minyak bumi, bahan kimia, teknik mekanik, dan ilmu biomedis. Nah, harapan saya untuk Indonesia adalah Indonesia kaya akan sumber daya, mulai dari pertanian,
perkebunan, terus juga minyak bumi, batu bara, dan lain sebagainya, itu tentu sangat disayangkan apabila Indonesia harus terus mengandalkan impor dari luar negeri. Akan lebih baik jika Indonesia bisa mengolah seluruh sumber daya yang ada dengan baik, dan juga hasilnya ini tadi dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan juga perlu peranan pemerintah di sini untuk bagaimana nih supaya nilai impor ini kita tekan seminim mungkin, nilai ekspor mungkin bisa kita besarkan, karena itu juga akan menambah devisa negara yang tentunya juga akan berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin itu beberapa indikator, yaitu 6 indikator yang bisa saya jelaskan mengenai perbandingan antara negara Indonesia dan Singapura. Terima kasih, salam entrepreneur.